Perkenalkan, nama saya Fahri Arafi Ramadan, kelas 10-7, Mandua, Kota Bogor. Di sini saya akan mereview salah satu film yang berjudul Searching. Film ini rilis pada tanggal 24 Agustus 2018. Film ini disutradai dengan Anes Caganti dan penulis naskahnya itu adalah Caganti dan Sef Ohanian. Sorry ya guys, di sini saya sambil baca artikel-artikel yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Film ini mempunyai pemain-pemain utama, 3 pemain utama, yaitu ada John Cho yang berperan sebagai David Kim, yang kedua ada Debra Messing yang berperan sebagai detektif Rosemary, dan juga ada Mitch Helala sebagai Margot. Nah guys, jadi film ini tuh film yang bagus untuk kalian tonton. Soalnya dari film ini kita dapat banyak belajar semua tentang internet. Film ini juga sukses secara finansial karena meraup lebih dari 75 juta dolar di dunia dengan budget 880.000 dolar. Film berdasarkan situs review Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 92% dari Tomatometer dan 87% dari skor audience. Sinopsis yang ingin saya sampaikan yaitu film Searching ini diceritakan pria single parent yang bernama David Kim, yaitu si John Cho-nya itu, yang hanya tinggal berdua dengan putrinya si Margot Kim, yaitu Mitch Helala ya. Istri David bernama Pamela Nan Kim meninggal akibat penyakit limfoma sebelum Margot masuk SMA. Ditinggal Pamela, hubungan David dan Margot jadi makin menjauh. Pada suatu malam, Margot menelepon David hingga 3 kali, tetapi David tidak mendengarnya karena tertidur. Keesokan harinya, David menyadari Margot tidak ada di rumah. Ia berpikir Margot sedang pergi les piano. Berjam-jam belum mendapat kabar dari putrinya. David menelepon tempat les piano Margot. Namun, ia mendapatkan informasi bahwa putrinya sudah tidak les sejak 6 bulan lalu. David akhirnya menghubungi polisi dan melaporkan tentang hilangnya Margot. Pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti laporan dan mengirim detektif Rosemary Fix untuk melakukan pencarian. David yang tinggal diam berusaha mencari tahu keberadaan Margot dengan menyelidiki jejak digital putrinya tersebut. Ia membuka semua akun media sosial platform yang digunakan Margot. Kemudian, ia menemukan Margot menggunakan situs streaming bernama Ucast. Di Ucast, Margot tampak berteman baik dengan seorang gadis bernama Hannah dengan nama akun Fish and Chips. Namun, detektif Fix menampik Hannah terlibat dengan hilangnya Margot. Karena gadis itu ada Pittsburgh, pencariannya berlanjut ke akun Tumblr Margot. Dari situ, David menemukan bahwa putrinya punya tempat favorit, yaitu Danau Barbosa. Kepolisian membantu David menginspeksi danau dan menemukan mobil Margot sudah tenggelam di dasar danau. Ditemukan pula amplop uang berisi 2.500 dolar untuk les piano, tetapi jasad Margot tidak ditemukan dimanapun. Berharap putrinya masih hidup, David melanjutkan investigasinya. Ia bahkan sampai mencurigai saudaranya, yaitu Peter, memiliki hubungan terlarang dengan Margot, tetapi ternyata tidak demikian. Tak lama kemudian, detektif Rosemary ini menyatakan ia sudah menangkap pelaku pembunuh Margot. Sosok itu bernama Randy Kartoff, seorang mantan narapidana yang mengakui sudah memerkosa dan membunuh Margot sebelum akhirnya ia bunuh diri. Pemakaman untuk Margot hendak disiapkan. Namun, pada saat itu David menemukan sosok Hannah dengan akun Fish and Chips adalah model untuk situs foto ilustrasi. David mengontak model tersebut dan model mengatakan dirinya sama sekali tak mengenal Margot. David hendak mengabarkan hal ini kepada detektif Rosemary. Namun, ia malah mendapatkan informasi dari petugas kepolisian bahwa
Rosemary tidak ditugaskan untuk menangani kasus ini, tetapi menawarkan diri sejak awal. David curiga, mulai menelusuri tentang detektif Rosemary ini melalui Google. Ia menemukan fakta bahwa Rosemary ternyata mengenal Randy Karpov. David pun mendatangi detektif Rosemary dan menginterogasinya. Tak disangka, Rosemary mengetahui tentang apa yang terjadi pada Margot. Jadi, Robert yang merupakan putra detektif Rosemary menyukai Margot dan membuat akun Fish and Chips supaya bisa berkomunikasi dengannya. Iba dengan cerita Hannah, versi Robert yang mengatakan ibunya sedang sakit. Margot memberikan uang sebesar $2.500 kepadanya melalui Venmo. Merasa bersalah, Robert hendak mengakui bahwa dirinya lah pemilik asli akun Fish and Chips dan mengembalikan uang tersebut. Melihat kehadiran Robert, Margot malah berusaha lari. Robert pun tak sengaja mendorong Margot ke dalam jurang. Detektif Rosemary yang mengetahui kejadian ini dari Robert mencoba menutupi fakta, dimulai dari hilangnya Margot, sengaja menenggelamkan mobil Margot supaya terlihat seperti kecelakaan. David menanyakan di mana jasa Margot detektif Rosemary. Katanya Margot masih di dalam jurang. Menurut detektif Rosemary, kalaupun Margot selamat dari kejatuhannya ke dalam jurang, gadis itu tidak akan bertahan selama 5 hari tanpa air. David meminta kepolisian untuk mencari Margot karena 3 hari yang lalu ada badai. Dia yakin putrinya masih hidup. Benar saja, Margot masih hidup meski terluka parah. Pada akhir cerita, kehidupan David dan Margot tampak kembali normal. Margot hendak masuk kuliah ke jurusan piano. Hubungan antara David dan Margot juga membaik terlihat dari chat mereka yang lebih hangat. Itulah sinopsis film Searching yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu pentingnya peran orang tua untuk mengenal dan menggunakan media sosial, dan pentingnya mengenal anggota keluarga melalui komunikasi yang harus dibangun, dan juga awasi pemakaian gadget anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.